Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ade Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, NPM 2070201101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat mengenai sejarah dan definisi psikologi. Psikologi berasal dari kata psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Sebelum menjadi pengetahuan yang berdiri sendiri pada tahun 1879, psikologi dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi. Wilhelm Wundt menganggap bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari kesadaran manusia. Gardner Murphy mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Clifford T. Morgan mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan hewan. Carl Gustav pernah menyelidiki arti kata psikologi dan ia menemukan arti psikologi sebagai ilmu mengenai sesuatu yang bernyawa. Filsuf Yunani kuno Thales mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supranatural. Hippocrates beranggapan jiwa manusia dapat digolongkan ke dalam 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuh yang dominan. Yang pertama, tipe sanguinis atau riang, dominan darah. Tipe melankolis, murung, dominan sumsum hitam. Ketiga, tipe kolerik, cepat bereaksi, dominan sumsum kuning. Yang keempat, tipe flegmatis, lamban, dominan lendir. Socrates, Plato, dan Aristoteles memperkenalkan teknik maetekis, yaitu wawancara untuk memancing keluar pikiran dari seseorang. Plato berteori bahwa terdapat 3 fungsi dalam diri manusia. Logistician, akal, berpusat di kepala. Thaumatician, rasa, berpusat di dada. Dan abdomen, kehendak, berpusat di perut. Hal ini mirip dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Konsep jiwa terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Pada zaman Renaissance, zaman revolusi ilmu pengetahuan, menurut René Descartes, psikologi adalah ilmu tentang kesadaran moto cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Pada zaman pasca Renaissance, era ilmu faal, khususnya fisika dan biologi, para ahlinya berpendapat bahwa jiwa erat kaitannya dengan susunan syaraf dan refleks. Sir Charles Bell menemukan syaraf sensorik penginderaan dan syaraf motorik yang mempengaruhi gerak. Dari penemuan itu timbullah definisi psikologi yang mengaitkannya dengan tingkah laku. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia, hubungan lingkungannya, unsur-unsur yang terkandung. Ilmu pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu. Perilaku, perbuatan baik covert tertutup atau overt terbuka. Manusia, objek materi psikologi. Lingkungan, tempat di mana manusia itu hidup, menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan alat yang sangat
tangguh, yaitu akal budi. Metode dalam psikologi. Yang pertama, metode eksperimental. Yang kedua, observasi ilmiah. Yang ketiga, sejarah kehidupan, buku harian dan biografi. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, angket. Yang keenam, pemeriksaan psikologi, psikotes. Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada waktu didirikannya laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm Wundt tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Cabang-cabang psikologi menurut apa? American Psychological Association. Ada 50 cabang dari psikologi. Teori-teori dalam psikologi. Elementarisme atau struktural. Oleh Wundt mengutamakan penyelidikan struktural kejiwaan manusia. Jiwa manusia terdiri dari elemen penginderaan, perasa, ingatan, dan sebagainya. Dan semua elemen itu dihubungkan satu dengan yang lain oleh asosiasi. Fungsionalisme oleh William James di Amerika Serikat mengutamakan fungsi jiwa, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Behaviorisme oleh John B. Watson mengutamakan perilaku terbuka yang langsung dapat diamati dan diukur. Perilaku selalu dimulai dengan adanya rangsangan, sehingga dikenal dengan psikologi SR, stimulus respon. Psikologi Gestalt oleh Max Werner bahwa dalam pengamatan atau resepsi suatu situasi, rangsangan ditangkap secara keseluruhan, misalnya melihat mobil. Psikoanalisis oleh Sigmund Freud menekankan pada alam ketidaksadaran. Ketidaksadaran berisi dorongan yang timbul pada masa kanak-kanak, ditekan sehingga tidak muncul pada kesadaran. Dorongan terlarang ini adalah naluri seksual atau libido seksualis dan naluri agraris atau thanatos. Buktinya adalah mimpi, salah bicara, atau bahkan karya seni. Psikologi humanistik oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Manusia dilihat sebagai totalitas yang unik, mengandung semua aspek dalam dirinya dan selalu berproses untuk menjadi dirinya. Aktualisasi diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.